Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya, nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa waktu luang, nikmat berupa hidayah, petunjuk, nikmat berupa iman dan Islam dan di atas sunnah Rasulullah SAW. Yang dengan nikmat-nikmat ini maka kita berusaha untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara syukur yang hendaklah selalu kita perhatikan adalah syukur yang dimana kejadian-kejadian yang kita alami. Semisal tadi sebelum maghrib Allah memberikan rahmatnya dengan menurunkan hujan, yang tentunya ketika di awal hujan kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ini permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yang diantaranya adalah penetapan hati seorang hamba bahwasanya Allah lah yang menurunkan hujan. Dan karena Allah yang menurunkan hujan, maka kita minta juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan yang bermanfaat. Dan alhamdulillah, setelah kita masuk di waktu maghrib yang semacam ini, hujan reda, maka selainnya kita juga berdoa kepada Allah, mutirna bifadlillah wa rahmatih, bahwasanya kita telah diberi hujan Allah Ta'ala bifadlillah, dengan fadlnya Allah, dengan karunia Allah, dengan keutamaan dari Allah, wa rahmatih, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah yang kita lihat para jamaah Allah, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita tertipu, janganlah kita itu kemudian menjadi orang yang salah faham ketika hujan turun, bahkan hujan yang lebat, sehingga terjadi sedikit musibah, terjadi sedikit musibah di beberapa tempat. Karena kenyataannya para jamaah, kenapa kita katakan sedikit? Ketika katakanlah di musim hujan, musibah itu ketika dia itu Allah timpakan kepada seorang hamba, kepada satu daerah, itu adalah satu kali di antara sekian waktu Allah turunkan hujan, bahkan bertahun-tahun. Ibaratnya 1 bulan hujan belum tentu ada musibah, 2 bulan, 3 bulan belum tentu ada musibah, setahun sekali mungkin secara bergantian di tempat-tempat yang lain. Maka yang kita lihat adalah bagaimanakah rahmatnya Allah, bagaimanakah fadilahnya yang Allah berikan kepada hambanya ini. Bukan yang kita lihat adalah musibah yang terjadi dalam arti kita sehingga salah di dalam memahami, sehingga kita mengatakan karena hujanlah yang namanya musibah ini datang. Kalau kita menyalahkan hujan, berarti kita menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal pada asalnya ketika hujan tidak terjadi apa-apa secara umum. Ketika suatu kesempatan bahwasanya hujan ini kemudian mendatangkan musibah, maka ketahuilah bahwasanya itu bisa jadi karena sebab manusia itu sendiri. Yang hujan seperti itu sebelumnya, tapi karena ulah tangan manusia sehingga menjadi musibah. Maka penting bagi kita para jamaah untuk bersyukur kepada sesuatu yang kita alami, kita hadapi, dan kita menetapkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk salah satu bagian tazkiyatun nafas, termasuk bagian dari penyucian jiwa, yang dimana kita sucikan jiwa kita bahwasanya segala hal yang terjadi di alam semesta ini itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo ikhwah azani wa azkullah. Kita melanjutkan kitab Tazkiyatun Nafas atau pembahasan Tazkiyatun Nafas masih yang terkait dengan obat penyakit hati. Obat penyakit hati yang berikutnya yaitu az-zuhdu fid dunya, yaitu zuhud di dunia, zuhud terhadap dunia. Maka yang namanya zuhud ini adalah suatu ungkapan yang dimana seseorang itu dia memahami bagaimanakah menjadi seorang hamba yang dia Allah tempatkan di dunia ini. Oleh karena itu patut kiranya bagi kita untuk memahami tentang hal ini dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Jadi sikap, sifat atau amalan zuhud ini harus kita upayakan, harus kita usahakan agar kita bisa mendapatkan fadilah, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memiliki sifat zuhud terhadap dunia ini. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Az-zuhud atau zuhud pada asalnya secara bahasa artinya yaitu at-tarku, yaitu meninggalkan. Jadi meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu. Maka untuk memberikan pengertian zuhud yaitu secara benar, maka kita nukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan dari Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim dan juga dihasankan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan, Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan seorang laki-laki ini berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku ala amalin, kepada suatu amalan, satu perbuatan, idza ana amiltuhu, kalau aku melakukan amalan tersebut, ahabbani Allah, Allah akan mencintaiku. Tidak hanya dicintai Allah, tapi wa ahabbani an-nas, dan juga manusia mencintainya. Suatu permintaan dari seseorang pada Rasulullah SAW yang permintaannya singkat tapi isinya yaitu lengkap, supaya dicintai Allah dan cintai manusia, berarti dicintai seluruh makhluk ini. Namun apa jawab Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah kamu di dunia ini, hendaklah kamu memiliki sifat zuhud di dunia ini. Yuhibbakallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi jangan, bahasa Jawanya kemaruk, jangan kalian itu tamak di dalam masalah dunia itu. Niscaya Allah akan mencintaimu. Kemudian yang kedua, washad fi ma fi aidin nas, dan zuhudlah di dalam apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, jangan pinginan
kalau bahasa gampangnya. Jangan kita itu iri, hasad kepada apa yang dimiliki oleh orang. Yuhibbakan nas, niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis ini ya ikhwah azani wa azakullah adalah merupakan hadis yang lengkap jawaban dari Rasulullah SAW agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh manusia. Maka jawabannya satu, yaitu zuhud, yaitu perilaku zuhud atau perbuatan zuhud ini. Maka bagaimanakah kita bisa mewujudkan sifat zuhud ini? Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan arti ataupun makna zuhud yang sesuai dengan syariat itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Meninggalkan sesuatu apa saja yang tidak bermanfaat di akhirat, yang artinya berarti sesuatu di mana? Di dunia. Amalan-amalan di dunia, sesuatu di dunia yang itu nanti tidak ada manfaatnya di akhirat, ditinggalkan. Dan ketika dia meninggalkannya, beliau menjelaskan berikutnya, dan hatinya yakin serta percaya dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan yang ada di dunia, yang diinginkan apa? Yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna zuhud yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka menjelaskannya ya ikhwah azani wa azakumullah menunjukkan bagaimanakah zuhud itu hubungannya adalah suatu amalan-amalan yang kalau kita mengamalkan suatu amalan tersebut itu nanti akibat di akhirat bagaimana? Apalagi amalan yang tidak benar. Ada katakanlah amalan yang mubah. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang dia berusaha untuk zuhud, dia akan berpikir, amalan ini ada manfaatnya enggak ya di akhirat nanti? Kalau tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Meskipun tidak haram, meskipun tidak menakur, bahkan mubah, itu akan ditinggalkan karena tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, oleh karena itu ikhwah azani wasallam, yang namanya dunia ini dan isinya itu adalah sesuatu atau hal-hal yang menggoda, sesuatu hal-hal yang menggoda manusia. Maka betapa banyak manusia, bahkan diri kita para jamaah kalau mau jujur ya, kita itu masih melihat bahwasanya yang di sisi atau di sisi manusia yang di hadapan kita itulah yang bermanfaat. Kita belum bisa mengalihkan bahwasanya kalau itu kita tinggalkan ternyata ada yang lebih manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita harus belajar. Harus belajar. Apakah amalan kita, perbuatan kita itu nanti yang memberikan pujian, memberikan manfaat manusia, ataukah Allah Subhanahu wa taala? Betapa banyak orang itu, mereka itu melakukan amalannya soleh, amalannya benar, tapi ternyata yang diinginkan adalah pujian dari manusia. Nah, dia seria, ya tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan sini berjamaah, jangan sampai bahwasanya amalan kita itu hanya untuk manusia. Ya, karena kalau seorang mengamalkan untuk manusia, bahkan Fudul bin Iyad radhiyallahu mengatakan itu adalah syirik. Ya, itu barang siapa mengamalkan amalan li ajlin nas, man amila amalan li ajlin nas, siapa beramal suatu amalan karena manusia, bahwa syirik, itu adalah syirikan. Sebaliknya, man tarakal amal, siapa yang meninggalkan amal karena manusia, itu riya. Itu namanya adalah riya. Maka semuanya amal kita harus lillah, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah azani wa azkullah. Zuhud yang di sini dimaksud adalah zuhud terhadap dunia. Berarti kita harus waspada terhadap dunia ini. Harus hal-hal yang tidak bermanfaat kita tinggalkan.
Jangan sampai kebalik zuhudnya terhadap akhirat. Nah, ini kebalik. Yaitu tidak mau akhirat, artinya meninggalkan akhirat, urusannya dunia saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185. Di dalam ayat itu menjelaskan tentang masalah bagaimanakah dunia yang di dalamnya terdapat berbagai macam hal-hal yang menggiurkan, hal-hal yang menggoda, akan tapi ternyata menipu. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanyalah akan dibalas pahala-pahala kalian, dibalas secara sempurna, tidak kurang tidak lebih, pas sesuai dengan apa yang diamalkan di dunia ini. Kapan? Yaumal qiyamah. Jadi hari kiamat nanti para jamaah, maka semua pahala akan dibalas oleh Allah. Ya. Maka kemudian Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa diselamatkan dari neraka dan dia dimasukkan surga, maka dialah orang yang faz, yaitu orang yang beruntung, orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tiada lain adalah mata'ul ghurur, adalah kesenangan yang menipu. Maka di sini yang pertama ditetapkan bahwasanya dunia adalah tempat kesenangan. Akan tetapi disebutkan oleh Allah yaitu al-ghurur, menipu. Maka inilah tugas kita para jamaah, bagaimanakah kita itu tahu bahwasanya dunia ini menipu. Kalau kita tidak memahami dunia menipu, bagaimana? Ya kita tertipu, akhirnya kita akan tertipu. Kita oleh Allah diberi kemudahan untuk misalkan mendapatkan rizki, ya. Kalau kita tidak paham tentang bagaimanakah memanfaatkan rezeki ini, akan tertipu. Bagaimana? Kita merasa itu atas upaya usaha kita, mulai dari nol ya sampai sukses, semuanya adalah karena kita. Sehingga kita merasa itu hasil jerih payah kita. Lupa bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti tertipu. Ada seseorang yang dia itu diberi kemudahan Allah untuk memiliki kedudukan jabatan, ya, dia merasa ini adalah memang sejak awal dia meniti karir, ya, dengan penuh kesabaran, dengan penuh perjuangan. Setelah mendapatkan jabatan dia mengatakan ini memang atas usaha saya. Dia lupa itu adalah kemudahan dari Allah Ta'ala. Tertipu dia. Ketika semuanya tertipu demikian, akhirnya dia itu menyampaikan Allah SWT. Ketika memiliki harta, memiliki rezeki yang banyak, ya karena dia merasa itu adalah hasil upayanya, ya digunakan semaunya sendiri. Dia lupa bagaimanakah hak-haknya harta yang harus ditunaikan. Begitu juga jabatan, yang seharusnya dia itu bersyukur karena mendapatkan jabatan, maka dia menggunakan dengan seenaknya saja. Maka inilah dunia yang menipu. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa azakullah, hendaklah kita itu betul-betul waspada, ya, betul-betul waspada terhadap yang namanya fitnah dunia ini. Karena dunia ini adalah tempat fitnah, ya, tempatnya fitnah, tempat ujian. Maka bagaimanakah kita bisa lolos dan lulus dari ujian ini? Kemudian ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang kelima. Di sana Allah berfirman, ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqa fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya bahwasanya wahai manusia, inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu hak, pasti benar, tidak boleh kita meragukannya. Ketika Allah menyampaikan di dalam ayat-ayatnya akan begini, akan begitu, diberi ini, diberi itu adalah hak, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya.
Fala taghurrannakum, maka janganlah sekali-kali kalian tertipu. Ya, taghurrannakum, jangan kalian sekali-kali atau jangan sampai kalian tertipu al hayatud dunya, yaitu kehidupan dunia. Kalian jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan pula yaitu setan, karena dunia adalah ketika orang tertipu berarti dipengaruhi oleh setan. Yang pandai menipu itu memperdayakan kalian tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan di sini jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Yang menarik dunia ini bagi manusia itu karena ada setan di dalamnya. Manusia ditarik oleh setan-setan agar memperhatikan dunia ini, sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ya ikhwah azani wa azakumullah, hendaklah kita betul perhatikan bahwasanya kita harus fokus bahwasanya dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini bukanlah tujuan, tapi adalah wasilah, adalah sarana untuk menuju akhirat. Karena sarana dan kita sedang ada di situ, ya kita bagaimanakah memanfaatkan dengan baik dunia ini. Jangan sampai kita itu tenggelam di dalam dunia ini. Maka caranya dengan zuhud itu, dengan zuhud, yaitu kita melakukan amal-amal perbuatan yang ada manfaatnya di akhirat. Kita tinggalkan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwasanya bukan berarti di dunia itu diam saja, di dunia kemudian nganggur, tidak, ya tidak ada manfaatnya malah. Maka kita manfaatkan di dunia ini adalah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah syariatkan. Apakah kita sebagai seorang ayah, ya, memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak kita. Sebagai seorang anak, kita punya kewajiban bagaimanakah berbakti kepada kedua orang tua, bahkan kita menanggungnya. Yang artinya bukan berarti diam saja. Kita mencari yaitu ma'isyah, mencari kehidupan di dunia, tapi bukan untuk tujuan, tapi untuk wasilah, untuk sarana saja. Jadi tidak boleh kita malah justru diam, ya, nganggur, itu malah dilarang. Tapi harus berusaha beramal yang tentunya amalan kita adalah karena itu adalah perintah Allah, dan kita kemudian mengamalkan hal itu, dan tujuan kita adalah ini adalah sementara sebagai wasilah menuju akhirat kelak. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka di dalam zuhud ini, kalau kita membahas secara singkat terkait dengan zuhud ini, maka ada 3 poin. Ada 3 poin yang dimana ini zuhud itu pada dasarnya itu hubungannya dengan hati. Ya, hubungannya dengan hati. Inilah kita bahas namanya tazkiyatun nafs, karena itu penyucian hati, penyucian jiwa. Dan zuhud adalah amalan hati pada asalnya. Kenapa zuhud dikatakan sebagai amalan hati atau perbuatan hati? Yang pertama bahwasanya seorang hamba itu hendaklah dia lebih yakin terhadap apa yang di sisi Allah daripada apa yang di sisi tangannya sendiri. Dia harus yakin, lebih yakin apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang diusahakan sendiri. Maka al-yaqin, keyakinan adalah amalan hati. Al-yakin adalah amalan hati. Maka kalau misalkan ini tidak diwujudkan, yang terjadi sebagaimana tadi kita katakan, ketika seorang punya jabatan, orang punya harta kekayaan, seakan adalah hasil usahanya, dan hasil usahanya, tapi dia merasa tidak ada campur tangannya Allah, maka ini yang salah. Maka kita harus yakin bahwasanya yang di sisi Allah itu adalah lebih baik. Ya, kita harus yakin bahwasanya yang di sisi Allah itu adalah lebih baik. Oleh karena itu, beberapa ayat-ayat menunjukkan akan hal ini.
Di antaranya di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini illa 'alallah rizquha, melainkan di sisi Allah rizkinya. Allah yang mengatur. Semua makhluk, ya, semua makhluk, apalagi manusia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan Allah mengetahui tempat kediaman dan tempat penyimpanannya. Jadi seharusnya di mana dan disimpan di mana, Allah mengetahui, Allah yang mengatur semuanya. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya itu telah ada di dalam kitabul mubin, di lauhil mahfuz, catatan yang terjaga. Maka dari sini para jamaah Allah, bahwasanya yang pertama kita yakini bahwasanya rizki minallah. Rizki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin seyakin-yakinnya Allah yang mengatur rizki ini. Ini masuk dalam tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Kita menunggalkan Allah taala, bahwasanya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rizki. Maka sangat aneh, ya, ketika ada seorang muslim, seorang mengatakan mukmin dirinya, kemudian meragukan rizkinya. Dia mengkhawatirkan rizkinya. Kalau saya tidak begini nanti tidak bisa begitu. Kalau saya tidak begitu tidak bisa begini, ya. Maka ingat, kita itu diperintahkan di dunia ini adalah untuk berusaha, bukan untuk memperoleh hasil. Hasil yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha, upaya itu adalah kita yang melakukannya. Maka jangan sampai salah. Bahwasanya ketika seorang ingin mencapai target demikian, maka step-stepnya harus 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini tidak dilakukan, tidak akan pernah sukses. Kalau dilakukan, pasti sukses. Ini seakan-akan tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian tidak boleh merencanakan? Maka jawabannya boleh. Kita disuruh merencanakan agar berhasil, itu boleh. Akan tapi ingat, kita tugasnya apa? Merencanakan, mengupayakan, mengusahakan. Hasil di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah rezeki Allah harus yakin-yakinnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-96, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang di sisi Allah itu akan kekal. Yang kita miliki, yang kita usahakan, yang kita upayakan, itu pasti akan lenyap, pasti akan sirna. Adapun di sisi Allah itu akan kekal. Maka ini bentuk zuhud yang pertama. Maka seorang hamba harus lebih yakin atas apa yang di sisi Allah daripada apa yang ada di tangannya sendiri. Ini butuh latihan, butuh usaha, butuh upaya para jamaah. Ya, bagaimanakah keyakinan ini kita munculkan bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik. Sehingga ibaratnya ketika kita sudah berusaha, berupaya, seharusnya secara logika kita itu mendapatkan suksesan, ternyata gagal. Ternyata gagal. Maka yang muncul bukanlah keluh kesah, yang muncul bukanlah dia itu kesedihan. Ya, ketika dia berupaya, berusaha, seharusnya sukses, ternyata gagal. Yang muncul adalah kalimat qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan demikian ini, dan apa yang Allah kehendaki ya pasti Allah lakukan. Berarti kita diperintahkan apa? Diperintahkan untuk introspeksi. Jangan sampai yang kita perkirakan itu sukses ternyata gagal, kemudian kita memperkirakan enggak, itu seharusnya sukses, ya. Akhirnya menyalahkan siapa. Maka kalau kita menerima hal itu, maka kita introspeksi, kenapa kok bisa gagal ya? Oh, mungkin tadi ta'alluqnya, yaitu ketergantungannya itu dia bergantung pada dirinya,
bergantung kepada timnya, bergantung kepada yaitu orang-orang sekitarnya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa menjadikan seorang itu gagal. Ya lihwa azani wa asqullah. Abu Hazim rahimallahu taala pernah ditanya tentang masalah harta. Wahai Abu Hazim, apa hartamu? Apa yang menjadi hartamu? Maka pertanyaan ini menunjukkan bahwasanya pertanyaannya biasanya, oh hartaku rumah ini sebesarnya sekian. Kalau sekarang misalkan punya mobil ini, punya tanah di sana dan seterusnya. Tapi jawab beliau apa? Apa hartamu? Maka beliau menjawab, aku mempunyai dua harta. Mempunyai dua harta. Yang dengan keduanya aku tidak takut miskin. Punya harta yang dengan kedua harta itu maka beliau tidak takut miskin. Apa itu dua harta itu? Yang pertama adalah percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-yaqin, ya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan yang sudah dimiliki ini maka tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah hilang. Karena apa? Tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang bisa mencurinya. Wong itu di dalam dirinya. Maka tidak takut miskin. Tidak ada orang yang bisa mengambil keyakinan orang. Tidak ada. Kemudian yang kedua, yaitu beliau mengatakan tidak mempunyai harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Dia tidak punya harapan terhadap apa di tangan manusia. Yang artinya apa? Mungkin ada seorang manusia dia itu jadi orang pembesar, pejabat dan yang lainnya. Maka dia tidak kemudian memanfaatkan orang yang memiliki jabatan itu. Misalkan karena itu temannya, karena itu teman lamanya, karena itu saudaranya, karena itu kerabatnya, maka guna dimanfaatkan. Agar apa? Agar memberi kemudahan-kemudahan kepada dirinya. Maka beliau katakan tidak mempunyai harapan terhadap yang semacam itu. Maka karena tidak membutuhkan orang lain yang semacam itu, ya mau katakanlah diboikot, ditinggal, ya dikucilkan, tidak ada masalah, tidak ada harapan padanya. Maka inilah dua hal yang beliau katakan tidak takut miskin karenanya, keyakinan dan tidak harapan kepada manusia. Ini khususnya terkait dengan masalah hati sekali lagi para jamaah, khususnya dengan hati. Kalau ibaratnya kita itu mengangkat barang nggak kuat minta tolong, yaitu lain. Itu artinya apa? Kita boleh minta tolong semacam itu. Itu adalah satu hal yang wajar. Tapi kalau misalkan sesuatu yang dihubungi dengan hati, yang manusia tidak bisa mengabulkan kecuali Allah Ta'ala, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala berkata bahwasanya prinsip zuhud itu apa yang beliau sampaikan. Prinsip zuhud itu adalah ar-ridha ilallah, yaitu ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi butuh yang namanya keridhaan. Orang bisa zuhud kalau memiliki sifat ridha. Dan ingat, dalam pembahasan tazkiyatun nafs ini, ridho ini menempati tempat yang ketiga, ya, tempat yang ketiga, tempat yang paling bawah, yang paling rendah. Ketika seseorang itu mendapatkan musibah, maka dia itu lemah. Ya, lemah artinya apa? Mengeluh, ya, tidak sabar dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah sabar. Di atasnya adalah sabar, merasakan tentang musibah itu tetap dia sabar. Yang ketiga adalah ridho ini, ridho terhadap musibah yang terjadi. Adapun yang paling tinggi adalah asyukru, syukur, bersyukur terhadap musibah yang ada. Nah ini tingkatan yang tinggi. Nah, musibah tambah bersyukur. Ini hanya orang-orang yang memiliki hati yang kuat, keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini beliau sebutkan dan penjelasan singkatnya,
Ketika seseorang itu ridho kepada apa saja yang Allah tetapkan, bahwasanya Allah telah mengatur ini dan mengatur itu, maka tidak ada ketergantungan hati kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya para jemaah untuk yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa-masa yang semacam ini, ya, ujian demi ujian datang, maka bagaimanakah seorang itu diuji tetap menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika ujian itu menimpa orang lain, kita itu bisa memberikan nasihat, memberikan peringatan padanya. Tapi di saat musibah itu mengenai diri kita, itu yang susah. Makanya mumpung kita itu diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala, berikanlah nasihat kepada orang lain, dengan harapan ketika kita tertimpa musibah yang kita kadang lupa, maka kita ada nasihat dari orang lain. Apatah lagi dengan memberikan nasihat itu menguatkan jiwa kita, menguatkan hati kita untuk memiliki sifat yang mulia. Misalkan kita nasihatkan orang lain untuk memiliki sifat ridho terhadap takdirnya Allah Ta'ala. Ketika kita menyampaikan hal itu, otomatis kita mendidik, menguatkan di dalam diri kita untuk memiliki sifat ridho ini. Maka ketika musibah kemudian beralih ke kita, kita teruji. Kita sudah memiliki sifat ridho ini, sehingga tidak ada yang namanya keluh kesah di dalamnya. Ayolah wahazani wazakullah. Itu yang pertama, bahwasanya kita itu memiliki keyakinan yang lebih terhadap apa yang di sisi Allah daripada yang di sisi tangan kita. Kemudian yang kedua, ya wahazani wazakullah. Jika seorang hamba mendapatkan musibah pada dunia, ya, seorang mendapat musibah pada dunia, jadi mendapatkan musibah dunia, bukan agama, bukan akhirat. Apakah itu misalkan hartanya habis, rugi, bangkrut, ya, atau mungkin diambil orang, dicuri, atau mungkin keluarganya meninggal dan yang lainnya, maka ia lebih senang kepada pahala musibah daripada kepada dunianya yang hilang, untuk kembali lagi kepadanya. Ini prinsip zuhud yang kedua, ya. Jadi ketika seorang hamba mendapatkan musibah urusan dunia, maka dia lebih senang kepada pahala musibah tersebut. Musibah kok ada pahalanya? Iya. Jadi ketika tertimpa satu musibah, orangnya sabar dapat pahala, maka dia lebih senang untuk mendapatkan pahala ketika tertimpa musibah tersebut, dibandingkan dunianya yang hilang kemudian kembali lagi kepadanya. Nah, karena ini para jemaah, kalau seseorang itu tidak ditimpa musibah, kadang-kadang dia itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ditimpa musibah, ini yang banyak orang itu baru sadar, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, yang kedua ini, bagaimanakah seseorang itu ketika ditimpa musibah, justru dia yakin bahwasanya apa yang sedang Allah timpakan kepadanya itu memberikan kepada dia kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena fokusnya itu mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, hartanya yang hilang sudah tidak terfikirkan lagi, ya. Karena bisa jadi misalkan dia itu kehilangan saat ini, kemudian tidak jauh atau tidak lama berselang waktunya, barangnya sudah balik lagi. Apa yang terjadi? Ya, dia tidak merasa mendapatkan musibah, mungkin lupa lagi kepada Allah. Ya, lupa lagi kepada Allah. Inilah pentingnya kita itu memiliki zuhud dalam masalah hati demikian. Ya, bisa jadi kita zuhud kepada Allah terhadap hal ini, kita memiliki husnudzon kepada Allah. Harta kita mungkin tadi hilang, ya, ada keluarga mungkin yang dipanggil Allah Ta'ala. Ya sudah, kalau itu misalkan masih ada dan terus, itu belum tentu lebih baik, sehingga kita kehilangan harta itu bisa kita ikhlaskan, ya, karena itu bukan milik kita, itu bukan hak kita, itu bukan jatah kita, sehingga Allah hilangkan, Allah cabut, Allah
bahasanya yaitu limpahkan atau berikan ke yang lain, berarti bukan rezeki kita. Akan mudah orang yang memiliki sifat yang demikian ini. Dan itu semuanya adalah sudah jelas-jelas ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi tadi di awal kita katakan bahwasanya ketika terjadi musibah, contohnya tadi awal dalam misalkan hujan kemudian ada musibah, ini tidaklah kemudian kita mengatakan bahwasanya hujan ini mendatangkan musibah, tidak. Ya. Ketika kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'a, ini penetapan kita kepada Allah Ta'ala bahwasanya kita minta kepada Allah agar Allah mendatangkan yaitu hujan yang bermanfaat. Adapun ketika ada musibah itu karena ulah tangan manusia sendiri. Maka dijelaskan dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya bahwasanya setiap bencana yang menimpa atau yang terjadi di bumi, baik itu di bumi ini wala fi anfusikum atau dalam diri kalian, melainkan itu sudah tercatat di sisi Allah Ta'ala sebelum diciptakannya hal ini. Jadi sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakan manusia yang menjadi penghuni bumi ini, Allah sudah menulis di Lauhil Mahfuz. Ya, telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebelum adanya langit dan bumi. Dikatakan dalam hadis yaitu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah tercatat yang namanya takdir ini. Maka karena itu sesuatu yang ditetapkan, inna dzalika 'ala yasir, sesungguhnya itu adalah mudah bagi Allah SWT, tidak merepotkan, mudah bagi Allah. Nah, ketika itu kemudian terjadi pada diri kita, maka Allah firmankan likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak putus asa, bersedih hati, gundah, susah, 'ala ma fatakum, terhadap apa yang terluput dari kalian, yang tidak kalian dapatkan. Awalnya dapat, hilang lagi, misalkan demikian, sedih. Agar kalian tidak terlalu bersedih. Kalau sedih sejenak wajar, nangis sebentar wajar, tapi kalau terus-menerus ini tidak wajar, itu yang tidak dibolehkan. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang ada pada kalian, diberikan kepada kalian. Orang itu yang paling berat ujiannya para jamaah, itu adalah orang yang diberi nikmat yang besar oleh Allah Ta'ala, daripada orang yang diberi musibah yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Akibatnya berbalik. Seseorang yang diberi musibah yang besar, maka karena dia itu sudah tidak bisa, yaitu menghadapi musibah itu, minta tolong sana sini juga tidak bisa, akhirnya pasrah, akhirnya mengakui, akhirnya dia itu mau tidak mau sabar. Intinya itu kenal atau dia ingat kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau diberi yang namanya kenikmatan yang besar, ya, maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Maka di sini para jamaah menunjukkan bagaimanakah bahwasanya musibah sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bahwasanya dalam zuhud ini intinya atau yang terkait dengan hati ini adalah apakah ada orang yang memuji ataukah ada orang yang mencela, ya, di dalam suatu kebenaran. Itu bagi orang yang zuhud adalah sama saja. Jadi dengan bahasa lainnya, dipuji dan dicela tidak ngefek, tidak ngaruh. Dia melakukan kebenaran, melakukan al-haq, amalan-amalan yang benar. Dengan melakukan amalan yang benar, mungkin sebagian orang akan memujinya, tapi sebagian yang lain mungkin juga akan mencelanya. Yang memuji mengatakan Masya Allah, orang ini alim, orang ini semangat sekali, ya. Yang mencela mengatakan itu kan bahasanya itu hanya penampilan saja, ya, dia seperti itu supaya begini supaya begitu, dicela.
Maka seorang yang zuhud itu tidak terpengaruh oleh baik yang memuji maupun yang mencela. Maka ini adalah yaitu sifat zuhud yang ketiga, yang itu munculnya dari dalam hati. Jadi ketika dia itu mengetahui amalan yang benar, ini manfaat baginya nanti di akhirat, dia lakukan. Tidak peduli dipuji, tidak peduli dicela. Jadi bagi dia sama saja. Jadi puji tidak membuat dirinya semakin bangga, dicela tidak membuat dia semakin surut, ya. Semuanya sama. Semuanya sama. Maka di antara petikan Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, maka mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Ya, karena amalannya benar, maka tidak peduli, tidak takut dengan celaan-celaan dari orang lain. Maka ini yang ketiga para jamaah, kadang-kadang dalam prakteknya kita misalkan ketika melakukan suatu amalan kebaikan ada yang memuji, maka kita itu semakin bersemangat. Yang memuji semakin berkurang, kita juga ikut semakin kendor. Ya. Itulah iman kita itu masih yazidu wa yanqus. Kemudian yang kedua, kita melakukan amalan kebaikan, ada yang mencela, kita tidak terima. Saya benar kok dicela, difitnah, dituduh begini dan begitu. Berarti kita belum memiliki sifat zuhud. Kita masih memperhatikan orang lain. Maka kita harus fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani wasallallahu. Pembahasan zuhud tentunya adalah bukan sekedar ini. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang lainnya mungkin kita akan sampaikan bab yang terkait dengan zuhud ini, dan juga pembahasan tentang masalah dunia itu juga perlu kita ketahui dan kita pahami sehingga kita tidak tertipu dengan yang namanya kehidupan dunia ini. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.